Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Marilah saat ini kita merendahkan diri kita hadapan Tuhan. Membawa hidup kita berserah penuh ke dalam tangan Tuhan. Sebab hanya Tuhan satu-satunya, hanya Yesus satu-satunya yang bisa kita andalkan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikanmu Yesus. Haleluya. Ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Lebih lagi menyembah Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmatmu lebihi pikiranku, jalanmu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hikmatmu lebihi pikiranku, jalanmu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, nyata Yesus yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada
sebab jalan-Mu melebihi segala jalanku. Sungguh ku memuji-Mu Tuhan, sungguh ku memuji-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajari kami Tuhan untuk kami berserah penuh dalam tangan-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk selalu setia menunggu jawaban Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk kami tetap teguh dalam setiap doa-doa kami Bapa. Ajari kami Tuhan semakin hari semakin mengerti kehendak Allah dalam setiap kehidupan kami Bapa. Dan sebentar Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan sabda kebenaran akan firman-Mu. Berkati setiap kami Bapa yang mendengarkan Bapa. Kau beri hikmat untuk setiap kami Bapa. Beri kemampuan untuk kami bisa memahami apa yang disampaikan oleh hamba-Nya Bapa. Kau berkati juga beliau yang menyampaikan kebenaran akan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati beliau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih demi dan di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah doa pagi online. Dan hari ini merupakan hari pertama di mana gereja akan menyampaikan tema mengenai restorasi doa. Untuk itu mari saya mengajak setiap kita membuka bersama-sama di 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Saudara dikasih Tuhan, hari-hari ini saudara, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Banyak perkara yang mungkin tidak enak yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita mungkin memasuki sebuah waktu, di mana waktu itu adalah waktu kita mengalami banyak pergumulan dalam kehidupan kita. Tapi satu perkara saudara, pagi hari ini, dengan jelas sekali firman Tuhan berkata, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, firman Tuhan berkata, berdirilah teguh. Berdiri teguh artinya berdiri dengan kuat, berdiri dengan kokoh, ya, berdiri dengan segala kewaspadaan kita, berdiri dengan segala kekuatan yang kita miliki. Dan juga dikatakan jangan menjadi goyah. Walaupun tantangan datang dalam kehidupan kita, hambatan datang dalam kehidupan kita, dan kita hari-hari ini bergumul tentang banyak hal, satu perkara, berdirilah teguh di dalam Tuhan dan jangan goyah. Dan dikatakan juga selanjutnya, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan bukan hanya berbicara kita melayani Tuhan di sebuah gereja. Tetapi yang dinamakan dengan pekerjaan Tuhan adalah segala sesuatu yang Tuhan berikan, yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita, di dalam segala aspek kehidupan kita, di dalam keluarga kita, studi kita, ya, pergaulan kita, pekerjaan kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Artinya apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari dimanapun Tuhan tempatkan kita, ada nilai-nilai Tuhan yang kita kerjakan. Ada nilai-nilai Tuhan, nilai-nilai kebenaran Tuhan yang kita anut dan percayai. Dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang menjadi atau apa yang kita kerjakan itu benar-benar mencerminkan bahwa itu pekerjaan Tuhan yang dilimpahkan, yang dipercayakan di dalam kehidupan kita.
Firman Tuhan berkata ada seperti ini, ya, bahwa kemampuanku adalah pekerjaan Tuhan di dalam aku. Saudara, mari kita lihat ada sebuah tokoh yang luar biasa, ya, di dalam Alkitab. Saudara bisa buka di Daniel 6 ayatnya yang pertama sampai 29. Tetapi saya tidak akan baca semuanya, nanti sudah bisa baca sendiri dari ayat yang pertama sampai 29. Di situ dikisahkan bagaimana Daniel diangkat oleh Raja Dairus, ya, menjadi petinggi yang luar biasa. Dia mengerjakan apa yang dipercayakan oleh Raja Darius itu dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan. Sehingga dia menjadi pribadi yang ternama, pribadi yang luar biasa, yang bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan kepadanya. Dan yang luar biasa kita bisa melihat di kisah itu, saudara, apa yang dikerjakan oleh Daniel itu adalah sesuatu yang sangat-sangat dikagumi oleh Raja Darius. Tetapi keberhasilan Daniel tidak membuat semua orang senang akan apa yang dia kerjakan. Mulai ada orang-orang yang iri hati, mulai ada orang-orang yang ingin menjatuhkan dia dan bermufakat serta sepakat untuk bagaimana caranya menyingkirkan Daniel. Tetapi satu hal yang luar biasa, di dalam segala sesuatu yang Daniel lakukan, yang Daniel kerjakan, tidak ada sesuatu pun kecacatan yang bisa dijadikan mereka alasan untuk menjatuhkan Daniel di hadapan Raja Darius. Sehingga akhirnya mereka bermufakat bagaimana mereka bisa menjatuhkan kecuali mereka menjatuhkan melalui apa yang dilakukan Daniel, yaitu mengenai kepercayaan Daniel dan pengabdian Daniel kepada Tuhan yang luar biasa. Sehingga diterbitkan sebuah surat perintah, ya. Kalau kita baca, diterbitkan sebuah surat perintah, ya, yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Ya, apa isi daripada surat perintah itu? Ya, semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Ya. Sebuah surat yang dikeluarkan yang tentunya agar Daniel tidak bisa lagi untuk menyembah kepada Tuhan. Tetapi satu hal yang luar biasa, saudara, coba kita lihat di Daniel 6 ayat yang 11 dikatakan demikian. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saudara, walaupun ada perintah larangan untuk seseorang memohon, untuk seseorang berdoa, bahkan memohon kepada seseorang atau kepada dewa atau kepada sesembahannya, kecuali kepada Tuan Raja, itu akan masuk ke gua singa. Tetapi Daniel tidak takut. Daniel tetap berdiri teguh, tidak goyah imannya kepada Tuhan. Walaupun taruhannya adalah dia harus masuk ke gua singa. Nyawanya terancam. Dan benar saudara, ini dijadikan oleh orang-orang yang punya mufakat jahat kepada Daniel untuk dijadikan alasan untuk menjatuhkan dan menyingkirkan Daniel. Tapi satu hal yang luar biasa, akhirnya walaupun Raja Darius dengan berat hati, ya karena dia mengasihi Daniel, dia terpaksa ya tidak bisa membatalkan surat perintah itu, dan akhirnya Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Singkat cerita, pertolongan Tuhan datang. Di dalam gua singa, Daniel tidak mati.
Daniel sedikit pun tidak dikoyak oleh singa-singa itu. Dan ketika pagi harinya Raja Darius mendatangi gua itu, dia melihat bahwa Daniel baik-baik saja. Lalu dia berbicara seperti ini, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Dan benar saudara, Daniel selamat, tidak kekurangan suatu apapun juga. Sehingga melalui kejadian itu saudara, orang-orang yang bermufakat jahat kepada Daniel, akhirnya yang masuk di dalam gua singa. Dan Daniel akhirnya dikembalikan kepada posisinya. Daniel ditempatkan oleh raja dengan luar biasa. Kalau kita lihat di ayatnya yang ke-26. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahnya tidak binasa, kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Jadi saudara, orang yang kesukaannya bersekutu dengan Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan melalui doa, pujian, dan penyembahan, itu akan membawa dampak yang luar biasa. Firman Tuhan tadi berkata bahwa persekutuanmu dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Mari saudara, saya mendorong setiap kita hari-hari ini, mari miliki kehidupan doa yang lebih lagi. Miliki kehidupan dan kerinduan untuk hidup di dalam doa, pujian, dan penyembahan. Sehingga kita bisa merasakan akan hadirat Tuhan. Hidup kita dibangun, hidup kita dipulihkan, dan ada kuasa Allah yang bekerja luar biasa dalam kehidupan kita, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Demikian firman Tuhan pagi hari ini, kiranya menjadi rema buat setiap kita untuk membawa hidup kita semakin hari semakin berjalan lebih lagi di dalam pengiringan kita akan Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang ajaib buat kami. Pagi ini kami sudah belajar Tuhan, untuk kami boleh memiliki kehidupan yang semakin teguh, kehidupan yang tidak goyah, kehidupan yang senantiasa menghasilkan buah di dalam Tuhan. Dan kami percaya, kami mau terus Tuhan untuk giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan akan kami kerjakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapa, karena kami percaya persekutuan dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih, kami serahkan sepanjang hari dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau menuntun setiap kami sepanjang hari ini, dan kami boleh menikmati berkat-berkat Allah yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.